Saudara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan peluang Anies Baswedan menipis di pemilihan Gubernur Jakarta. Peluang Anies makin tipis bila Ridwan Kamil jadi diumumkan Koalisi Indonesia Maju berpasangan dengan petinggi PKS Suswono pada Senin pekan depan. Anies Baswedan masih jadi buah bibir. Setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tak mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Nasdem ikut Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil. Keputusan Nasdem dilakukan setelah memastikan rapat ke Koalisi Pemenangan Pemilihan Presiden bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Tak cuma Nasdem yang sudah pasti balik badan dari mendukung Anies, tapi juga Partai Keadilan Sejahtera. Lantaran PKS sudah dijanjikan diberi posisi wakil gubernur pendamping RK yakni Suswono. Kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. RK Suswono jadi nih? Saksikan tanggal main. Ya, pokoknya tiga ya. Banyak lah. 3. Lebih dari 3. Suswono adalah Menteri Pertanian 2009-2014 dan kini adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS. Kepastian PKS bergabung dengan koalisi Prabowo juga diungkapkan Dasko. KB kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim. Kami sudah berapa kali memang berkomunikasi. PKS. Ke PKS itu Pak Muzani yang berapa kali berkomunikasi. Ya. Komunikasinya sama Majelis Syuro? Ya, baik dengan Presiden maupun Majelis Syuro. Bila Anies tak jadi melaju di Pilgub Jakarta, satu lagi yang ditunggu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. PDIP kini harus bekerja keras mencari koalisi untuk mengusung Ahok, sekaligus memastikan Ridwan Kamil punya lawan seimbang di Jakarta. Harus dikedepankan justru adalah suara-suara arus bawah. Nah, suara-suara arus bawah ini adalah satu variabel yang sangat diprioritaskan bagi kami di PDI Perjuangan dalam mengusung calon di seluruh daerah. Nah, suara arus bawah ini tercermin dari mana? Biasanya tercermin dari hasil survei tentunya. Nah, di urutan pertama, kedua, Pak Ahok dan Pak Anies, di mana terpaut tidak terlalu jauh. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil, jadi top 3-nya itu. Jadi menurut kami justru, dan kami yakin, dan ini menurut mayoritas warga Jakarta, akan lebih menarik dan lebih representasikan dan juga memberikan harapan-harapan bagi banyak warga Jakarta apabila ketiganya bisa maju berkontestasi gitu ya, melawan satu sama lain, kan itu idealnya. Tetapi kalau nggak bisa dapat yang idealnya, minimal kita dapat yang nomor 2 ideal lah ya. Artinya ya minimal ada 2 pasang calon dari nama sosok-sosok yang betul-betul diinginkan oleh warga Jakarta untuk mereka menitipkan aspirasinya. Itu Tekad PDIP tak cuma agar RK tak berhadapan dengan kota kosong, tapi juga tak hanya melawan kubu independen yang kini sedang berjuang mendapat pengesahan untuk bertarung di Jakarta. Kubu independen yang dimaksud adalah pensiunan Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Pertarungan ideal yakni Anies versus Ahok dan versus RK mungkin tak bisa terjadi. Tapi usaha tetap dilakukan PDIP dengan berkomunikasi dengan partai di luar Kim, termasuk Nasdem dan PKB. Yang disorongkan PDIP adalah Ahok. Formal maupun informal ya, kebetulan saya bukan bagian dari yang ditugaskan untuk menjalankan komunikasi itu. Ibu menugaskan beberapa kader-kader senior seperti Bung Eriko, Pak Jarot, ya kan, ada juga tentunya Pak Deddy Sitorus, ya kan, Bang Adian Apitupulu, dan tentunya yang pasti Pak Sekjen gitu ya. Apalagi mayoritas dari kader-kader senior tersebut berada di parlemen yang sehari-harinya bertemu gitu ya. Pastinya juga saling bertegur sapa. Situasi 2024 mirip dengan situasi awal 2017 saat Ahok memiliki elektabilitas yang jauh mengungguli lawan-lawannya.
Tapi kemudian terjadi pertarungan seimbang setelah Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono ikut dalam Pilgub. Concern saya bukan soal Anies apakah maju atau tidak. Itu bukan concern saya. Concern saya itu harus dibuat pilkada di Jakarta ini khususnya yang mendekati yang menggambarkan bagaimana pilkada yang berkualitas seperti kita alami di Pilkada Jakarta 2017. Perdebatannya menarik sekali antara Anies Baswedan, Ahok dan juga AHY. Mungkin perlu dipahami, situasi 2017 tak bersamaan dengan Pilpres. Ditambah kemandirian partai menentukan sikap dan masa depannya lebih tinggi di masa lalu dibandingkan saat ini. Sehingga peristiwa partai balik badan seperti Nasdem dan PKS serta kemungkinan PKB dari mengusung Anies menjadi mengusung Ridwan Kamil bisa terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.